berita-berita yang beredar tentang Liga Indonesia sekarang lah. Ya sama-sama kita ketahui yang Liga 2, Liga 3 itu kan dihentikan sama PSSI. Terus yang Liga 1 tanpa degradasi itu gimana? Ya itu jujur ya gue agak shock juga tuh pas dapet ini, karena ya kan kalau lihat Instagram aku mulai loh kok Liga 2 pertama ngeliat berita itu Liga 1 nggak ada degradasi, kok nggak ada degradasi. Ternyata karena Liga 2 Liga 3 nya di stop, ya iyalah nggak ada degradasi gitu. Oke, halo teman-teman semuanya, penonton Alan Podcast dimanapun berada. Nah, kembali lagi kita di episode selanjutnya Alan Podcast. Nah, tapi di episode kali ini kita membahas sedikit yang berbeda. Kalau biasanya Alan Podcast bahasnya seputar anak muda, seputar organisasi perkuliahan. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang sepak bola. Nah, walaupun ini sebenarnya pembahasannya udah ya boleh dikatakan udah lama, udah basi lah ya, tapi ya nggak masalah lah kita bahas lagi. Nah, sekarang aku sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini dia Coach Akil. Waduh. Iya. Halo. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih udah ngundang. Iya, sama-sama. Gimana Coach perjalanannya menuju ke sini tadi? Aman, terus sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah saya. Cuma rutenya itu banyak jalan-jalan bolong lagi. Iya, Cuma betul. ya ini. Ya di sini lah. memang banyak jalan-jalan rusak. Oke Coach, gimana Coach kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Baik. alhamdulillah. Nah, Nih makasih banyak udah ngundang nih. Sebenarnya, Ya, saya agak malu nih apa yang bisa di-share. Ya. Tapi ya inilah, ya adalah mungkin lah sedikit sharing lah ya sedikit ya. Ini. Nah. Oke Coach, nah langsung aja nih Coach. Langsung kita ke pembahasannya. Nih, dari kekalahan timnas kemarin. Kan harapannya nih kemarin timnas nih di tangan Coach Sintayong kan bisa juara di AFF tahun ini. Iya. Tapi kenyataannya kalah dari Vietnam. Jadi setelah kalah itu kan banyak tuh muncul rame ya, stay out gitu ya. Stay out. Jadi gimana tuh pendapat Coach tentang itu? Ya ini merupakan ya kalau di sepak bola kan memang gitu ya pasti ya. Seorang ya kayak manajer atau head coachnya tuh ya kalau dia kayak dia ditargetkan untuk menjadi juara di satu turnamen tapi dia nggak berhasil, ya pastilah akan muncul gitu kan. Jadi ini merupakan efek yang wajar lah bagi si STY sendiri dan pemain-pemainnya. Udah mereka memang harus menerima itu sebagai konsekuensi gitu. Kemudian mereka harus evaluasi gitu. Nah yang terlebih lagi sebetulnya ya permasalahan di organisasinya mungkin ya, di PSSI-nya dan juga di sepak bola nasional kita yang sebetulnya kayak prestasi timnas yang mungkin 10 tahun 20 tahun terakhir gini-gini aja gitu kan ya. Betul. Itu kan sebetulnya cerminan daripada sepak bola Indonesia kita secara keseluruhan. Itu gitu. Problematikanya itu gitu. Nah, itulah yang mungkin harus kita bedah gitu, yang harus kita yang harus kita evaluasi lagi. Iya. Tapi dari beberapa review bola yang muncul di YouTube seperti akun-akunnya channel yang komentator bola seperti Bung Binder dan yang lainnya, tapi mereka melihat timnas ini ada perkembangan sih dari semenjak diasuh sama Coach Sintayong. Iya. Kalau saya perhatiin kan saya pernah nonton lah beberapa videonya dan ya kayak apa dia mengadakan sesi latihan, bagaimana dia lead pemain-pemainnya. Dia emang ini kan terkenal disiplin ya. Betul. Maksudnya inilah bertangan dingin gitu, bertangan besi lah ya, itu disebutkan kayak gitu. Kelihatan juga dari mukanya kalau ini orang keras gitu kan gitu ya. Tapi selain itu dia kayaknya memang punya pendekatan yang bisa oke juga lah ya, kayak ke pemain-pemainnya gitu. Soalnya kalau misalkan dia cuma keras-keras doang, wah pasti udah muncul cerita-cerita pemain-pemainnya itu mogok lah atau pemainnya itu ngelawan. Tapi kan sebenarnya nggak ada kan, kita nggak dapet cerita itu gitu. Tapi dia dari segi penegakan disiplinnya ya kayaknya sih cukup kuat lah ya itu gitu. Dan of course itu sebenarnya merupakan hal yang bagus ya. Dari permainan di lapangan ya mungkin kan kembali lagi tadi ya masalah pemain kita
pemain yang terseleksi. Pemain yang terseleksi itu pun juga kan merupakan hasil atau buah dari youth development kita juga gitu, dari liga profesional kita juga gitu. Jadi ya kemudian siapapun pelatihnya ya dia mau milih pemain-pemain yang paling top, ya paling dia cuma bisa lihat yang ada di liga pro aja kan, gitu kan. Betul. Ya kalau kualitasnya ya gitu-gitu aja ya. Iya. Mau segimanapun juga kalau bahan-bahannya cuma segitu kan nggak mungkin bisa bikin mungkin nasi rames terenak gitu kan. Ya jadinya ya itu gitu. Terus yang ini coach, yang ya berita-berita yang beredar tentang Liga Indonesia sekarang lah. Ya sama-sama kita ketahui yang Liga 2, Liga 3 itu kan dihentikan sama PSSI. Terus yang Liga 1 tanpa degradasi itu gimana? Ya itu jujur ya gue agak shock juga tuh pas dapet ini, karena ya kan kalau lihat Instagram loh kok Liga 2 pertama ngeliat berita itu Liga 1 nggak ada degradasi, kok nggak ada degradasi. Ternyata karena Liga 2 Liga 3-nya di stop, ya iyalah nggak ada degradasi gitu. Terus rame kan itu si Atta Halilintar, dia nge-tweet ya atau di Instagramnya ya, kapok lah gitu kapok ya gitu kan. Kapok. Ya ini ya kalau saya merespon itu, kalau saya kayak hasil kontemplasi saya ini sedikit cerita ya. Hasil kontemplasi saya melihat permasalahan sepak bola Indonesia itu, pertama permasalahan kita itu sifatnya struktural, ya jelas ya struktural atau sistemis ya. Dan kenapa bisa menjadi masalah atau masih menjadi masalah, yaitu karena memang efek historis juga, efek kultural. Ini kata-katanya kayak gimana, kayak banyak gaya gitu, tapi kan simpel sebetulnya karena memahaminya ya. Jadi permasalahan sistem atau struktur kita, nah ini saya adalah beberapa cerita ya, beberapa anekdot lah, yang dimana kita sebenarnya sama-sama tahu ya, misalnya permasalahan sistemik persepak bola nasional kita. Jadi ini sistemik ini bukan cuma masalah PSSI-nya ya, tapi sepak bola nasional secara overall ya. Termasuk kan termasuk kayak PSSI wilayah-wilayah ya, dan klub-klub gitu. Pertama permasalahan di pembinaan usia muda atau youth development ya. Ini masih beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya di Bandung tuh ya, adalah kayak pemain, meskipun pemain itu dia di tim futsal kita, tapi dia kenal langsung dengan kayak salah satu pemain muda yang masuk di tim yang ternama lah di kota Bandung ya, ini biar nggak, tapi tahu ya pasti ya gitu ya. Nah dia pemain muda yang bisa terpilih masuk ke sana ya, udah direkrut jadi pemain pro ya. Si temen pemain ini karena dia kenal, dia cerita ya dia ini katanya malsuin umur ya. Jadi itulah di youth development itu pemalsuan umur itu sepertinya masih kerap terjadi, meskipun sebenarnya udah cukup dibersihkan lah katanya sistemnya, dengan ada kayak barcode apalah dan lain sebagainya, terus lebih terdata lah sekarang gitu. Itu ya, jadi pertama itu. Terus kedua dari segi identifikasi bakat atau scouting ya. Waktu kayak saya masih kuliah ya, mungkin udah lama ya, 10 tahun yang lalu lebih, ya adalah kawan-kawan yang ya kan suka main bola ya, main bola, terus ya banyak kawan-kawan yang yang jago lah, yang jago, yang ya dulunya mereka cerita main di misalnya Persib Junior atau di SSB mana ya, dan ya dalam pengamatan saya ini ada mungkin ya dua kawan yang ini jago banget lah, ini kok dia nggak bisa sampai masuk ke diklat ya Persib gitu ya, disebut juga ya kok dia nggak bisa masuk sampai ke diri ya, katanya ya itulah yang masuk ke diklat itu yang orang tuanya mau ngasih lebih gitu ya, jadi itulah ya, jadi masih inilah orang tua yang biasanya memang orang tua yang super ambisius, terus dia mau ngasih lebih ini ya biar anaknya yang masuk gitu. Kemudian ya bagaimana kan ada juga kan kayak ya coachnya kan punya wewenang, jadi ya mungkin ya memang binaan coachnya atau titipan ke coachnya gitu. Ya mending kalau memang bagus gitu ya. Tapi kan kadang ya jadinya mungkin menyingkirkan pemain-pemain lain yang mungkin lebih bagus. Lebih bagus tapi mereka nggak ini gitu ya. Jadi
Dan itu kan mungkin ya 10 tahun yang lalu. Nah sekarang apakah masih seperti itu ya? Saya nggak bisa mengatakan itu itu juga ya. Tapi kayak misalnya nih saya waktu ya kayak tahun 2008, 2017, 2018 kan mulai ambil Lanjut guys. mulai ambil apa kayak kursus-kursus kepelatihan di futsal. Ya kan di situ kan banyak yang orang-orang yang memang mereka di dunia sepak bola atau di dunia futsalnya udah jauh lebih lama dari saya gitu. Ya dan mereka ya cerita-cerita ya pelatih-pelatih itu ceritanya ya kenapa mereka pengen pindah ke futsal tuh ya istilahnya tuh kotor, terlalu kotor sepak bola. Bahkan instrukturnya sendiri itu ngomong ya, si instrukturnya pun termasuk instruktur itu yang ini yang kayak kita kenal juga kayak si Donzo, si Bang Donzo gitu kan. Dan adalah si Bang Efrem ya waktu itu yang jadi instruktur saya juga. Ya dia ya sepak bola tuh terlalu kotor gitu. Jadi kayak futsal tuh kasarnya ya lebih bersih lah. Jadi kenapa banyak yang ya hijrah lah atau pindah gitu. Berarti gini, kalau kita mau sepak bolanya lebih maju ya itu bersihkan dulu ya coach ya. Harus dibersih. Jadi ya kan itu baru satu komponen aja nih, masalah youth development. Masalah youth developmentnya. Youth development itu kan berarti tadi ya terkait bagaimana kita bisa menseleksi dan membina pemain-pemain itu gitu. Itu. Nah, kemudian kan dengan nanti Liga 2, Liga 3 di stop, itu Piala Suratin itu kan yang U7 itu berhenti juga. Berhenti dong. Ya, apalagi itu kan itu justru kan yang pembinaannya kan di situ kan. Nah, itulah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan bakat-bakat terbaik. Ini kan sire kayak emang gak masuk akal. Indonesia tuh berapa orang sih dari Sabang sampai Merauke itu? Ya banyak. Gila lah maksudnya. Terus ratusan juta. Orang tuh main bola di mana-mana kan. Orang tuh main bola di apakah itu futsal atau sepak bola, apakah itu yang terorganisir atau tidak gitu. Yang terorganisir pun itu kan berarti yang punya jenjang untuk bisa naik ke step-step yang lebih tinggi. Itu kan banyak juga. Tapi kok kita nggak bisa sampai mendapatkan talenta yang terbaik gitu. Nah, meskipun ini ya. Jadi kalau kita sedikit fair, mereka sudah melakukan adalah langkah yang bagus dengan menciptakan ini Villanesia. Jadi itu filosofi sepak bola Indonesia itu kayak kurikulum untuk youth development, dan ini baru mungkin 7 mungkin jadinya kan 2017 2020 ya 7 tahunan yang lalu lah. Di kepengurusan yang sebelum di kepengurusan yang kok nggak salah setelah kepengurusan ada kan yang waktu itu di ban sama FIFA 2000 berapa. Nah setelah itu ada mereka bikin si PSSI-nya bikin Villanesia. Siapa sih yang sekjen yang cewek tuh? Lupa lah, adalah yang itu tuh. Ratu itu Tisa. Kok nggak salah di kepengurusan dia. Ya mereka sadar bahwa ini harus ada keseragaman dalam mendidik atau melatih pemain-pemain. Nah, jadi ceritanya ini selama ini dulu itu jadi kayak tahun-tahun 90-an, awal tahun-tahun 2000 itu untuk kayak kurikulum kepelatihan itu untuk tingkat level youth ya. Youth itu berarti kan grassroots ya, disebutnya grassroots football. Jadi di bawah 17 tahun. Itu tuh mereka tuh kayak pakai sumber-sumber dari barat ya, misalnya dari Inggris, dari yang itu bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Nah, translate-nya nggak bener. Jadi dan memang benar jadi translate itu banyak yang nggak benar. Jadinya kemudian ngelatih ke pelatihnya pun jadinya miss gitu. Betul. Gitu ya. Nah, jadi salah satu permasalahan itu. Nah, ini dengan Villanesia itu sebenarnya langkah yang bagus ya. Saya itu kita bisa download kok itunya PDF-nya. Kurikulumnya, dan saya baca memang ada itu hasil riset dan analisa yang baik. Bagaimana misalnya nih contohnya di situ ditanamkan bahwa kayak formasi yang tepat untuk pemain-pemain kita itu 4-3-3. Kenapa? Karena di situ kan selalu menciptakan triangle atau diamond itu kan sesuai dengan pemain-pemain kita yang notabene ya mungkin lebih kecil tapi lincah. Jadi kayak ada refleksi ke Spanyol, ke Spanyol yang tiki taka yang bisa sukses di 2010, 2008, 2012 bisa juara-juara itu gitu. Kita kan ada kemiripan lah, lincah ya kan, lincah kecil-kecil. Jadi kita bisa menguatkan di passing game. Dan itu formasi tepatnya
4-3-3 lah. Sama, ya itulah kayak contoh kecilnya itu gitu. Sekarang kan dia naik tuh coach jadi calon wakil ketua umum PSSI si Ratu. Iya. Itu dia itu gimana tuh sebenarnya? Jadi dia calon atau sekarang itu kan mau ada apa kayak sekarang itu kan mau pemilihan kongres. kongres. Itu kongres yang memang karena udah waktunya udah habis. Udah waktunya habis. Oh, udah waktunya habis. Oh, dikirain ada pergolakan enggak? Bukan. Karena memang ya jabatannya memang udah habis, periodenya udah habis sampai situ. Terus yang Liga 2 ini di stop Liga 2 Liga 3 ini kan sedang berlangsung tapi di stop nih coach. Karena di stopnya kan semenjak tragedi Kanjuruhan. Iya, betul. Tapi yang setelah itu kan Liga 1 lanjut, Liga 2 tetap di stop sama Liga 3. Tapi Liga 3 Pekanbaru kemarin tetap lanjut. Tapi sekarang udah berhenti. Udah berhenti ya. Berhenti. Itu ada dampak yang lebih parah nggak ke klub-klub? Atau ke sponsor yang udah... Ya iyalah pastilah. Iyalah itu alasan mereka stop itu katanya kalau yang saya agak cari-cari tahu tuh kurang dana gitu. Katanya gimana sih? Itu juga agak nggak jelas ya. Berita-berita anginnya kayak gitu sih coach. Iya. Kurang dana. Padahal nggak tahu ya kan. Ya intinya sih ya ini kan kemudian muncul tadi kan permasalahan di pembinaan usia muda. Ini kemudian permasalahan yang kedua yang terkait dengan struktural juga tentunya ya. Ya ini tidak profesional gitu. Ya, Unprofesional dari PSSI-nya ya dari PT Liganya kan kalau ada PT-nya ya. PT Lib. Ya PT Lib ya. Ini bagaimana bisa dihentikan itu? Ya berarti ada sesuatu yang very very bad gitu, ada sesuatu yang sangat-sangat urgent di situ. Kalau kita lihat kalau kita refleksi ke liga-liga profesional lain gitu, yang kalau kita lihat di barat lah ya, semua ini ya nggak mungkin tiba-tiba di stop gitu kan, berhenti udah di gini nggak ada degradasi itu kan kayak apa sih kayak main game gitu kayak keluar gitu kan ya gitu ya. Ya dan dari dampaknya ya pemain-pemain yang ini gimana jadinya mereka kalau yang nyari duitnya di situ kan ya pelatih yang nyari duitnya di situ gimana itu kan para owner yang yang udah investasi terus gimana nih jadinya nih ya kan makanya si Atta juga dia punya Liga 2 pemain dia punya FC Bekasi yang dari pemain klub Liga 2 paling Liga 2 iya ya terus siapa tuh yang artis juga yang punya klub tuh siapa? Raffi Ahmad. Itu di Liga 2 juga kan? Itu dia sebelumnya Liga 2. Oh, udah naik Liga 1. Udah naik Liga 1. Oh iya benar-benar. Udah naik Liga 1. Udah naik. Oh iya. Dari tragedi Kanjuruhan kemarin, efeknya ke sepak bola Indonesia selain itu menurut coach apa lagi tuh? Ada efek yang lebih parah nggak semenjak tragedi itu? Ya itu ngeri lah ya kalau misalnya ini ya mengingat ya itu saya juga shock lah maksudnya subuh-subuh gitu ngelihat Twitter apa nih kok trending gitu. Sampai-sampai kan komentator yang siapa itu langsung berhenti jadi itu dia. Berhenti jadi komentator Jebret. Iya. Ya dia si komentator itu dia orang yang udah bertahun-tahun kan. Betul. Dia tahu betul lah dapur gitu kan. Dia meskipun dia mungkin kayak cuma komentator tapi dia tahu betul lah dapurnya, dia tahu dari cerita orang-orang, dia nyaksiin sendiri. Ya jadi mungkin ya itulah sampai shock atau kagetnya dia sampai ngundurin diri gitu ya. Iya, betul-betul. Ya itu waduh. Kalau pandangan coach terhadap para supporter gimana? Supporter Indonesia nih. Nah, ya jadi sebetulnya ya supporter tadi kan kalau kita berbicara yang hal-hal yang negatifnya kayak tadi masalah youth development, tidak profesional. Nah menurut saya supporter untuk tim-tim Liga 1 minimal ya setidaknya ya. Dan juga ya mungkin ya Liga 2 itu sebenarnya potensi ya karena memang sepak bola tanpa supporter ya justru kan kayak rohnya sepak bola itu kan ya ada di orang-orang yang mereka membela sebuah tim, mendukung sebuah tim tanpa mikir apa-apa gitu. Bahkan ya kalau di bahasa kayak di luarnya udah kayak agamanya gitu. Ya kayak agamanya tuh ya mendukung tim ini kayak adalah kan kalau di MU itu kan MUFC is my religion adalah kayak istilah gitu. Ya dan ya kalau di Bandung kan ya Persib Bandung itu kan inilah fanatismenya edan lah ya orang-orang yang sampai ke titik sangat fanatik itu ya mereka bisa dikatakan ya
kasarnya kayak agama mereka atau dewa mereka itu gitu ya. Ya itu kan kita di luar itu baik atau buruknya ya. Iya, betul. Cuma ada itu potensi yang apa yang sangat-sangat besar, karena itu kemudian kan menarik sponsor misalnya, menarik ya di satu sisi itu kan menjadi bagi pemerintah atau orang-orang yang berkuasa kan menjadi ajang biar orang-orang mungkin teralihkan kan mereka nggak usah mikirin BBM naik dan lain sebagainya. Udah lu nonton bola aja gitu kan, biar happy gitu kan, udah gitu kan ya itu gitu. Ya jadi itu potensi yang, tapi memang harus ada pendidikan yang lebih ya, karena ya memang di satu sisi banyak yang ya terlalu kampungan terlalu kampungan ya. Namun ya saya sebetulnya kayak banyak yang waktu yang tragedi Kanjuruhan itu ada kan yang muncul kayak sebuah penggiringan opini yang hanya menyalahkan supporter kampungan apa lain sebagainya. Nah itu kan kalau kita teliti secara mendalam kan itu kan salah besar kan. Bukan ternyata kan karena ini kan gerbang-gerbangnya ditutup. Iya, betul. Mereka ya itu ya salah ini ya maksudnya panitia, panpel, polisi ya itulah bisa dan juga ya maksudnya kondisi stadionnya gitu. Dan maksudnya jadi ketika berbicara profesionalisme itu ya kemudian hal itu juga otomatis harus bisa dibenahi gitu. Meskipun sebenarnya kalau ini banyak juga kok yang orang-orang yang mungkin jadi kan ada kesan itu yang nonton bola langsung tuh yang kayak dari low income family yang sosial ekonominya yang di bawah menengah. Enggak banyak juga yang memang ini. Yang memang yang memang dia hobi bola. Iya, dia kan ada tiket yang VIP dan sebagainya kan ada tingkatannya. Iya, ada tingkatannya gitu. Jadi ya itu memang ya di satu sisi memang harus mendapatkan pendidikan lebih ya supporter kita gitu. Namun itu kan kemudian bagaimana liga dan panitianya juga gitu. Ya bagaimana ya kultur kita juga ya bisa memastikan bahwa ya kita bisa disiplin gitu, meskipun kan kita emang susah disiplin kayak orang-orang Indonesia. Coach Akil sendiri setuju nggak kalau supporter Indonesia itu orangnya barbar? Kalau barbar sih ya jangan. Kalau barbar kan kesannya kayak terlalu negatif gitu ya. Tapi kalau fanatisme supporter itu sebenarnya itu memang dibutuhkan karena itu kan totalitas ya kan. Namun bagaimana mereka menyalurkan fanatisme mereka itu kan tentunya harus dengan cara-cara yang positif. Misalnya kayak yang bikin kalau di Eropa tuh yang bikin banner-banner besar yang terus yel-yelnya kayak gimana gitu. Namun ya pada dasarnya memang harus kayak saling menjaga, saling ini nggak boleh. Ya meskipun memang satu sisi jadi agak riskan juga ya ke hal-hal yang rusuh ya, karena ketika ada sekelompok besar massa di satu tempat dan emosinya itu jelek atau ini berubah-ubah kan memang ada efek yang bisa ke hal yang negatif. Itulah makanya kenapa kita suka banyak cita-cita rusuh gitu. Tapi ya sebetulnya sih ya gimana kitanya juga sih ya ini. Di luar negeri ada nggak coach yang kejadian seperti ini supporternya? Itu kan ya paling terakhir itu kan kayak di Inggris itu kan ya tahun 80-an kan atau ya tahun 80-an yang Hillsborough tragedi itu. Kalau mungkin di Amerika Latin ya karena lebih ya sosial ekonominya juga ya lebih rendah gitu kan, kedisiplinan secara umum masyarakatnya pun lebih rendah. Ya kalau nggak salah kan masih suka ada aja ya rusuh-rusuh gitu. Tapi nggak, ya itu kan kemarin kan jadi urutan 2 kan. Kalau salah kita di tragedi stadion itu kan langsung urutan yang dan urutan pertamanya itu 50 tahun 60 tahun yang lalu gitu, maksudnya. Jadi betapa di tahun 2022 gitu ya, kemarin ya kan 2022 masih bisa terjadi gitu hal seperti itu. Iya, betul. Ya. Oke coach, mungkin ya sampai di sini dulu cerita kita. Mau minum silakan minum coach. Diminum aja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di Alon-Alon Podcast Gaza Manajemen. Ya harapannya ke depannya kita berharap sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa lebih ya profesional lagi lah dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Iya,